Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada seluruh siswa SMA Negeri 2 Nganjuk yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara pada hari ini, yaitu acara Pondok Ramadan secara online yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Nganjuk, semoga pada pertemuan Pondok Ramadan secara online ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman. Allahumma amin. Anak-anak semua siswa SMA Negeri 2 Nganjuk, dengan situasi yang seperti ini, yaitu dengan menyebarnya virus COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk, maka sekolah mengambil tindakan berkaitan dengan kegiatan Pondok Ramadan di sekolah, yaitu dengan secara online yang disampaikan kepada anak semua. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan, yaitu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan yaitu diambil dari kata-kata siam atau syaum yang berarti menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebelum kita mengupas lebih jauh, marilah kita mengetahui apa dasar Islam. Ada 5 dasar Islam. Sebagai pedoman kita nanti sebagai umat Islam harus mempunyai beberapa pedoman, yaitu 5 pedoman. Sesuai hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Islamu ala khamsin, syahadatul la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wa aqimus shalah, wa atuz zakata, wal haji wa syamur Ramadan. Bahwa kita umat Islam wajib mempunyai 5 dasar Islam. Apa yang pertama? Yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Otomatis sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita bersama sebagai umat muslim. Yang ketiga adalah membayar zakat. Kita umat Islam wajib membayar zakat yang sudah disampaikan sebagai ketentuan dari pemerintah maupun agama. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah melaksanakan haji. Beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah tentang syarat wajibnya puasa. Jadi kita umat Islam itu harus mengetahui syarat wajibnya kita berpuasa. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Islam. Islam kaitannya dengan syahadat. Jadi kita sebelum masuk Islam kita terus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam tidak akan sah puasanya jika orang itu termasuk orang kafir. Jadi atau murtad.
Jadi syaratnya wajib puasa itu adalah orang Islam, bukan kafir atau bukan orang yang murtad. Yang kedua adalah balik atau dewasa, di mana seseorang dikatakan sudah balik apabila bagi kaum pria sudah bermimpi, artinya sudah pernah bermimpi mengeluarkan yang namanya air mani atau sperma. Bagi yang perempuan adalah sudah haid. Nah, itu nyatakan dewasa. Maka dari itu, bagi orang-orang yang sudah melaksanakan keduanya itu wajib melakukan berpuasa. Tidak boleh tidak. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi syarat wajibnya puasa bagi seorang perempuan harus suci, bersih. Tidak haid atau nifas, bagi perempuan tidak melahirkan. Yang keempat adalah berakal sehat. Berakal sehat ini berarti bisa melaksanakan puasa dengan baik mulai dari pagi sampai terbit atau terbenamnya matahari. Yang kelima, tidak dalam bepergian. Artinya standby di rumah, siap di rumah, tidak menjalankan bepergian jauh sehingga wajib melaksanakan puasa. Yang keenam adalah sanggup berpuasa, artinya mereka atau orang-orang yang siap berpuasa itu artinya siap melaksanakan puasa dari mulai dari fajar matahari, terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari atau saatnya maghrib. Terus selanjutnya, anak-anakku semua, hal-hal yang boleh meninggalkan puasa itu siapa saja? Hal-hal yang boleh meninggalkan puasa itu siapa saja? Yang pertama adalah belum balik. Jadi dikatakan di sini adalah anak-anak. Anak-anak memang belum diwajibkan untuk berpuasa, tetapi alangkah baiknya kita sebagai orang dewasa atau orang tua, hukumnya wajib untuk memberikan pelajaran kepada anaknya. Dalam arti anaknya bisa diberi motivasi untuk latihan berpuasa, sehingga pada suatu saatnya nanti setelah balik anak tersebut sudah mampu melaksanakan puasa dengan baik. Yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa itu adalah musafir. Musafir itu adalah orang yang melaksanakan atau melakukan bepergian jauh. Itu boleh tidak berpuasa. Yang ketiga adalah lemah badan, artinya orang ini sakit, tidak bisa atau tidak mampu melakukan atau melaksanakan berpuasa. Yang keempat adalah gila. Orang gila adalah tidak diperkenankan atau boleh meninggalkan puasa karena orang gila ini dianggap tidak sehat, akalnya tidak sehat. Atau orang mabuk minuman, ya, mabuk yang lain yang sifatnya di bawah kesadaran manusia. Yang kelima adalah sangat tua, orang yang sudah tua. Artinya orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa ini boleh meninggalkan puasa. Yang keenam adalah haid atau nifas. Haid dan nifas yaitu orang yang sedang berhalangan atau datang bulan. Yang ketujuh adalah orang hamil tua atau menyusui. Orang hamil tua atau menyusui juga boleh meninggalkan puasa. Terus selanjutnya anak-anakku semua akan saya lanjutkan tentang rukun puasa. Di dalam puasa, di samping wajib yang kita lakukan, syarat wajibnya termasuk salah satunya adalah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat puasa di malam hari. Niat puasa di malam hari. Biasanya masyarakat umum itu melaksanakan setelah sholat tarawih bersama-sama. Bagaimana niat puasa yang baik atau yang benar? Seperti contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin
an adai fardhi syahri ramadhani hadi sanati fardholillahi ta'ala. Itu bisa dilakukan setiap malam secara umum, biasanya setelah sholat tarawih berjamaah. Apabila berhalangan sholat tarawih berjamaah, bisa dilakukan setelah sholat isya atau sebelum kita melakukan istilahnya sahur di malam hari. Boleh melaksanakan niat puasa. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yaitu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu menahan diri baik itu secara nafsu, ya. Yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini sudah disampaikan bahwa di samping rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Jadi makan dan minum disengaja di siang hari pada saat melaksanakan puasa. Itu puasanya dikatakan batal. Yang kedua, muntah-muntah dengan disengaja. Artinya muntah harus dikeluarkan atau disengaja dikeluarkan biar batal puasanya. Yang ketiga adalah bersetubuh dengan sengaja di siang hari. Jadi bersetubuh atau berhubungan intim dengan disengaja pada siang hari. Yang keempat adalah memasukkan ke dalam kerongkongan makan atau sesuatu yang kenyang. Ini terdapat memasukkan secara contoh memasukkan makanan dengan sengaja. 5. Kedatangan haid. Pada saat orang perempuan melaksanakan puasa di siang hari, melaksanakan puasa, kebetulan di siang hari haidnya datang, ya ini batal puasanya. Jadi harus wajib membatalkan puasa. Karena memang haid itu tidak akan datang dengan sendiri, otomatis dengan sendirinya kalau waktu sudah tiba dan tidak bisa istilahnya tidak bisa digandoli ya istilahnya. Jadi begitu haid datang walaupun puasa harus dibatalkan. Yang keenam adalah wiladah atau melahirkan. Nah, pada saat puasa kadang orang perempuan itu walaupun sudah hamil tua, walaupun dianjurkan tidak berpuasa, tapi ada kalanya seseorang melaksanakan puasa. Juga diperbolehkan, tetapi pada saat melahirkan, mau tidak mau harus membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah mabuk. Orang mabuk minuman. Ya. Yang kedelapan adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Terus di dalam bulan Ramadan, anak-anak semua, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di samping kita menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum, kehausan, kita di dalam bulan Ramadan itu diperbanyak amalan-amalan yang baik. Apa itu amalan di bulan Ramadan? Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, barokah dan ampunan. Pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik. Apa di antaranya? Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Secara umum, sebagai muslim, setelah kita melaksanakan sholat tarawih bersama, kita melaksanakan tadarusan bersama. Itulah salah satu bentuk atau contoh amalan-amalan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran atau tadarus secara bergantian. Yang kedua, mengerjakan sholat sunat di malam Ramadan setelah sholat tarawih, ya, yaitu mengerjakan sholat sunat di bulan Ramadan, termasuk witir dan tahajud. Ini dianjurkan oleh Islam bahwa hal-hal atau amalan-amalan yang baik dalam malam bulan Ramadan itu adalah salah satu sholat sunat. Yang ketiga adalah memberi makan atau berbuka orang yang berpuasa, atau memberi makan. Secara umum di masyarakat kita, bahwa kalau kita beramal itu biasanya secara umum orang-orang di sekitar masjid atau orang jauh dari masjid kita beramal
memberi makan kepada takmir masjid. Biasanya begitu, secara umum masyarakat begitu. Terus bersedekah, salah satunya sama dengan poin 3, bersedekah, memberikan sedikit makanan atau sedikit harta kita kepada orang-orang yang memerlukan. Yang kelima adalah amalan di bulan Ramadan adalah memperbanyak zikir dan i'tikaf di masjid. Jadi salah satu amalan-amalan yang paling baik di bulan Ramadan adalah memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir dan i'tikaf di masjid. Terus selanjutnya anak-anak semua, kita mencari hikmah tentang puasa, hikmah puasa. Diambil kesimpulan bahwa hikmah puasa itu satu, mendidik cinta kasih terhadap sesama manusia, khususnya kepada fakir miskin. Memang di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak cinta kasih kepada sesama manusia. Ya. Yang kedua adalah dapat menyehatkan badan. Dapat menyehatkan badan. Yang ketiga, mendidik orang menjadi disiplin. Kenapa di sini disiplin? Memang orang berpuasa itu dikatakan orang disiplin karena secara bersama-sama, dari waktu ke waktu kita bersama-sama. Contoh, pada waktu kita setelah sahur, kita tidak berani untuk makan. Sebelum nanti waktunya berbuka. Itulah salah satu kedisiplinan kita. Ya. Jadi sebelum waktunya kita tidak berani, itu salah satu membentuk disiplin manusia, yaitu salah satunya adalah di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa. Alangkah nikmatnya orang berpuasa itu kita bersama-sama, berduyun-duyun, makan bersama, berbuka bersama. Itu salah satu bentuk kedisiplinan manusia atau kedisiplinan seorang. Ya, pada waktu sholat tarawih kita juga bersama-sama berduyun-duyun menuju mushola, menuju masjid, bersama-sama untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Dilanjutkan dengan tadarus. Itulah salah satu kenapa hikmah puasa itu mendidik menjadi orang yang disiplin. Ya salah satunya itu. Yang keempat adalah jalan menuju manusia yang bertakwa. Dibanding dengan hari-hari biasa, bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk kita beribadah kepada Allah, selalu dekat kepada Allah karena sering beribadah. Ya, sehingga kita bertakwa sesuai surat Al-Baqarah 183 tadi yang saya sebutkan tadi. Yang kelima adalah mendapat pahala yang berlipat ganda dengan adanya kita berpuasa, sholat tarawih, tadarus, terus sholat sunat, sholat tahajud, itulah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Yang keenam adalah mendidik untuk sabar. Mendidik untuk sabar. Kenapa tidak sabar? Karena orang yang tidak berpuasa kita bebas makan dan minum kapan waktunya. Tetapi kalau orang yang berpuasa tidak boleh melakukan itu. Itulah salah satu bentuk orang bisa sabar. Jadi orang berpuasa itu bersabar karena harus menahan makan dan minum, lapar dan haus sampai menunggu berbuka bersama. Itulah salah satu kita dididik untuk bersabar. Insya Allah dengan adanya berpuasa, sering berpuasa, insya Allah kesabaran kita akan teruji. Yang ketujuh adalah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melaksanakan puasa di bulan yang suci ini, salah satunya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Seperti ayat yang saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Man suma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan mengharap pahala Allah, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lalu, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itu hikmah puasa. Terus selanjutnya anak-anakku semua, kita meninjau. Jadi kita meninjau puasa itu dalam segi dimensi, secara umum, secara dimensi puasa dan kesehatan manusia nomor 1.
Puasa memakan waktu antara 13 sampai 18 jam setiap hari. Tidak makan, tidak minum. Itu diantaranya salah satunya. Jadi puasa memakan waktu antara 13 sampai 18 jam setiap hari. Sesuai dengan letak geografis kaum muslimin yang menjalankan puasa. Artinya di daerah-daerah tertentu tidak sama. Yaitu antara 13 sampai 18 jam setiap hari. Apabila waktu berbuka tiba, maka orang berpuasa disunatkan untuk berbuka, segera berbuka. Entah itu hanya minum, ya, entah itu hanya minum kopi atau makanan ringan. Tapi dianjurkan untuk segera berbuka apabila sudah waktunya tiba. Selanjutnya di malam hari, orang yang berpuasa diperbolehkan melakukan hal yang dilarang di waktu siang seperti makan dan minum. Dengan kebutuhan biologis, orang yang berpuasa tetap terjamin. Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa puasa dapat membawa dampak yang negatif terhadap kesehatan jasmani. Anggapan itu tidak benar. Sebab para ahli di bidang kesehatan telah melakukan eksperimen dengan penelitian tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan tubuh. Dan hasilnya berkesinambungan bahwa puasa dapat menyehatkan badan. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh HR Turmuzi, puasalah kamu agar kamu sehat. Puasa pada dasarnya membantu tubuh untuk membongkar cadangan sejumlah protein yang banyak, karbohidrat dan lemak. Dengan pembongkaran itu, suhu tubuh menjadi naik karena membutuhkan kalori yang lebih banyak. Itulah hasil eksperimen dari para ahli di bidang kesehatan, bahwa puasa itu dapat membongkar cadangan sejumlah protein yang besar, karbohidrat dan lemak. Dengan pembongkaran itu, suhu tubuh menjadi naik karena membutuhkan kalori yang banyak. Yang kedua adalah puasa dan kehidupan sosial. Puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hubungannya dengan kehidupan sosial. Dengan berpuasa, seseorang akan merasakan lapar, haus, lemas dan sebagainya. Keadaan inilah akan melahirkan sifat kepekaan sosial manusia, peduli terhadap keadaan fakir miskin yang selalu diliputi kekurangan. Jadi kita, mungkin seseorang yang sudah kaya akan merasa peduli terhadap lingkungannya karena kita sama-sama merasakan puasa. Yang ketiga adalah puasa dan ekonomi. Puasa Ramadan melarang orang yang berpuasa untuk makan dan minum di siang hari. Membolehkan makan minum di malam hari. Berarti orang yang berpuasa dapat menghemat biaya hidup. Sebab di malam hari waktu berbelanja sangat terbatas karena banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Memang masyarakat kita di sekeliling kita bahwa pengeluaran di bulan puasa atau Ramadan ini membengkak ya, karena memang umumnya manusia atau masyarakat itu selalu menghidangkan atau menyiapkan makanan yang berlebih. Padahal kalau dihitung-hitung bahwa puasa dan ekonomi ada hubungannya. Karena selama satu hari seorang ibu rumah tangga tidak masak untuk anak dan keluarga. Tetapi untuk puasa, untuk hari-hari yang biasa, pagi sudah menyiapkan sarapan, siang sudah menyiapkan makan siang, dan seterusnya. Hal itu berdampak pada ekonomi. Yang keempat adalah puasa dan ketenangan jiwa. Orang yang berpuasa Ramadan pada siang hari senantiasa menahan lapar dan haus dan menahan nafsu. Keadaan seperti demikian, orang yang berpuasa merasa lemas dan tidak banyak keinginan. Dari sinilah sumber ketenangan jiwa.
Karena berpuasa itu adalah diuji kesabaran orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dapat menjadi tenang ketika nafsu makan dan minum atau nafsu kita dikendalikan oleh puasa. Itulah kelebihan orang-orang yang melaksanakan puasa. Terus selanjutnya anakku, berbagai materi sudah saya sampaikan. Sekarang tidak kalah pentingnya tentang materi puasa. Siapa yang wajib diqodho? Ada kalanya orang berpuasa itu ada berhalangan, ada yang berhalangan. Siapa saja yang berhalangan dan harus bagaimana? Akan saya jelaskan berikut ini. Siapa yang wajib qodho atau mengganti dan wajib fidyah jika tidak puasa? Pada pembahasan kali ini akan saya sampaikan, akan mengupas seputar tentang satu, qodho dan fidyah. Qodho itu adalah mengganti puasa, mengganti yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Lah, yang fidyah itu adalah membayar, berupa, kalau di masyarakat kita ya berupa bahan pokok makanan. Yang kedua adalah kewajiban mengqodho dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa walaupun sudah batal. Ini penting diketahui oleh anak-anak semua. Yang ketiga adalah sesuatu yang masuk ke rongga badan dari 5 lubang yang terbuka tapi tidak membatalkan puasa. Ini penting dipelajari oleh anak-anak semua. Karena hal yang sepele inilah mungkin selalu ditinggalkan atau disepelekan. Padahal ini maha penting, sangat penting untuk kita semua, untuk kita pelajari semua. Secara umum manusia atau kita umat Islam sudah mengetahui rukun wajibnya dan seterusnya, tapi hal yang sepele inilah yang sering ditinggalkan. Yang keempat adalah permasalahan seputar puasa. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Apa itu qodho dan fidyah? Qodho, ya, dalam permasalahan orang yang membatalkan puasa, baik sengaja maupun tidak, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah wajib qodho dan fidyah. Wajib qodho dan fidyah. Apa itu? Wajib qodho dan fidyah ada 2. Yang kedua, wajib qodho tanpa fidyah. Jadi 4 permasalahan qodho dan fidyah. Saya ulang, yang pertama adalah wajib qodho dan fidyah. Yang kedua, wajib qodho tanpa fidyah. Yang ketiga, wajib fidyah saja tanpa qodho. Yang keempat, tidak wajib qodho dan fidyah. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Yang wajib mengqodho sekaligus fidyah ada 2. Apa itu? Yaitu membatalkan puasa karena khawatir pada yang lain, seperti ibu hamil dan menyusui. Dikhawatirkan janin atau bayinya, ya, tetapi jika ada kekhawatiran pada yang lain serta dirinya, maka wajib qodho saja. Jadi orang hamil itu, hamil tua itu di atas dianjurkan untuk membatalkan puasa hamil tua. Kalau masih kuat tidak masalah, tapi kalau sudah hamil tua dan tidak kuat bisa membatalkan puasa dengan cara diqodho saja, atau diqodho atau diganti di hari berikutnya. Yang kedua adalah orang yang batal puasanya akan tetapi ia telat mengodoknya sampai masuk Ramadan berikutnya, tahun berikutnya, tanpa adanya uzur seperti sakit, bepergian, menyusui atau lupa. Jika dia telat mengqodoknya karena uzur, maka cukup mengqodho saja tanpa fidyah. Jadi orang yang bepergian, orang sakit, menyusui dan seterusnya itu hanya mengqodho saja tanpa membayar fidyah. Apa ketentuan fidyah? Fidyah itu adalah mengganti dengan makanan pokok 1 mud, ya, 1 hari
setiap hari batal, satu hari batal itu mengganti 6,7 ons mud. Jadi misalkan beras 6,7 on. Dan fidyahnya berlipat sesuai dengan terulangnya tahun. Kita hitung saja. Ya, contoh punya tanggungan puasa 1 hari sampai berlalu 2 Ramadan. Berikutnya tidak sempat mengqadha. Ya. Dengan tanpa uzur maka wajib mengqadha disertai membayar 2 mud. Dan fidyah ini ditentukan oleh makanan pokok di masing-masing daerah atau di negeri kita. Seperti beras, gandum, kurma, dan seterusnya. Sesuai kultur negeri atau masyarakat secara umum itu. Yang kedua adalah wajib mengqadha saja tanpa fidyah. Siapa mereka? Yaitu orang yang pingsan atau lupa niat di malam hari. Ya, ini penting. Maka dari itu niat puasa di malam hari itu sangat penting sekali karena itu akan akan mensahkan puasa kita di siang hari itu. Maka dari itu penting sekali bagi umat Islam atau orang yang berpuasa itu berniat di malam hari. Seperti orang yang pingsan atau lupa niat di malam hari, begitu juga dengan orang yang sengaja membatalkan puasanya. Itu wajib mengqadha saja tanpa fidyah. Yang ketiga adalah wajib fidyah tanpa qadha. Siapa? Yaitu hanya teruntuk orang-orang yang sudah lanjut usia, yang terlalu berat baginya untuk berpuasa. Begitu juga orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Maka dari itu orang tersebut hanya wajib membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasanya. Jadi anak-anak semua, ini penting sekali pengetahuan semacam ini. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, hal-hal yang sepele inilah kadang-kadang dilupakan oleh manusia. Yang keempat adalah tidak wajib qadha dan membayar fidyah. Siapa aja mereka? Orang gila. Ya, orang gila itu tidak wajib mengqadha puasanya atau membayar fidyah karena orang gila ya lupa ingatannya. Ya, marilah anak-anak semua kita belajar dari hal-hal yang mungkin kita lupakan. Ini penting sekali untuk pengetahuan kita. Kewajiban mengqadha dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah batal sampai masuknya waktu maghrib. Ada 6. Apa itu? Orang sengaja membatalkan puasanya. Di siang hari makan itu otomatis wajib mengqadha. Yang kedua adalah orang yang tidak berniat puasa di malam hari, sekalipun ia lupa. Ini wajib mengqadha. Maka dari itu sering saya sampaikan di atas bahwa jangan sampai lupa kita berniat puasa untuk besoknya. Nawaitu sumanggodin an adai fati syahri ramadhani hadhi sanati fardholillahi ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang makan sahur sedangkan ia menyangka belum waktu masuk subuh, akan tetapi pada kenyataannya sudah masuk subuh. Kadang-kadang manusia tertidur lelap, ya karena kelelahan aktivitas di siang hari, kadang-kadang lupa ya bahwa sudah masuk subuh itu baru sahur. Ya, ini wajib mengqadha pada akhirnya nanti. Yang keempat adalah orang yang berbuka puasa sedangkan ia menyangka sudah masuk waktu maghrib, belum maghrib ya sudah berbuka. Ini tidak sah. Akan tetapi pada kenyataannya waktunya belum masuk maghrib. Ini tidak sah. Jadi orang-orang mereka yang belum tahu waktu, belum waktunya berbuka, tapi berbuka ini belum saatnya, tidak boleh atau batal. Dan dia wajib mengqadha di lain hari. Yang kelima adalah orang yang mengira harinya itu 30 belum masuk, 30 Sya'ban, belum masuk Ramadan. Akan tetapi
pada kenyataannya sudah masuk Ramadan. Nah, ini kadang-kadang dilema di masyarakat kita itu kadang-kadang tidak sama, ya. Mungkin pemerintah mengumumkan tanggal sekian, kita masih belum dan seterusnya. Itulah kenyataan yang ada. Yang keenam adalah orang yang kemasukan air tanpa sengaja. Akan tetapi dalam penggunaan air tersebut tidak dianjurkan seperti berkumur, berlebihan berkumur, ya, membasuh hidung saat wudu, atau kemasukan air saat mandi, biasanya mandi sunnah atau wajib. Ini wajiban mengkodok. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah sesuatu yang masuk ke rongga badan melalui 5 lubang. Ini perlu saya sampaikan, penting sekali untuk anak-anak semua, ya, bahwa sesuatu yang masuk ke rongga badan dari 5 lubang ini tetapi tidak membatalkan puasa. Apa saja itu? Ada 7. Yang pertama adalah sesuatu yang masuk ke badan karena lupa. Sesuatu yang masuk ke badan karena lupa. Yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dari 5 lubang tersebut, sedangkan dia termasuk orang yang ketidaktahuannya itu dimaafkan seperti baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Jadi orang yang kurang pengetahuan tentang agama, orang jauh dari lingkungan masyarakat, ya, ini kadang-kadang terkendala. Yang ketiga, orang yang memasukkan sesuatu ke badan karena dipaksa. Akan tetapi ada syaratnya, insya Allah akan dibahas setelah ini. 4, ludah yang tertelan. Ludah yang tertelan dengan syarat harus suci dan belum tercampur apapun atau tidak murni dan tidak pula suci ataupun tidak ditempatkan. Akan tetapi terlanjur susah baginya untuk membuang ludah tersebut, maka tidak masalah. Jadi sesuatu yang masuk ke rongga, ke 5 lubang tadi, salah satunya ludah yang tertelan. Ludah yang tertelan itu artinya ludah yang masih murni, tidak dicampur apapun, itu tidak masalah. Yang kelima adalah benda yang masuk berupa debu jalanan. Ini tidak membatalkan puasa. Jadi debu, kita berjalan di jalanan raya dan seterusnya, itu tidak membatalkan puasa. Yang keenam adalah benda yang masuk berupa hempasan tepung dan sejenisnya. Ini juga tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah benda yang masuk berupa lalat yang terbang, ya, lalat yang terbang dan sejenisnya menghinggapi kita, itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, masalah orang yang dipaksa membatalkan puasa, tetapi tidak wajib mengqadha. Nah, ini penting juga, bahwa orang yang dipaksa untuk membatalkan puasa, ini tidak wajib mengqadha. Ada kalanya kita berkumpul dengan teman-teman yang tidak berpuasa, ya, kita hanya sendiri. Ini satu contoh, kita sendiri berpuasa dengan orang-orang tidak berpuasa, dipaksa. Ini tidak wajib mengqadha. Syaratnya ada 5. Orang yang memaksa itu bisa mewujudkan ancaman, ya. Jadi orang tersebut yang puasa tersebut diancam. Kalau ikut-ikutan ya mengqadha. Saya contohkan tadi, kita berkumpul dengan orang yang tidak berpuasa, kita ikut makan, ya kita wajib mengqadha. Tetapi kalau dengan ancaman, ya, dengan ancaman, dipaksa dengan ancaman, ya kita dikalungi celurit misalkan, ya, dengan ancaman dipaksa, itu tidak mengqadha. Yang kedua adalah orang yang dipaksa tidak mampu melawan atau lari ataupun minta tolong. Sama dengan poin 1. Jadi kita terjebak, dijebak oleh orang-orang yang jahat misalkan,
dipaksa untuk makan dan minum padahal kita puasa. Dan kita tidak bisa lari kemana-mana. Ya, dengan ancaman itu kita orang yang berpuasa tidak wajib mengqadha. Yang ketiga adalah prasangka orang yang dipaksa jika tidak melaksanakan perintah tersebut akan mendapat perlakuan yang ditakut-takutkan atau tidak diinginkan, dibunuh, ya, misalkan, ya, terus dihajar, ya, diancam, dibunuh dan seterusnya. Itu adalah tidak membatalkan atau tidak wajib mengqadha. Yang keempat adalah tidak ada pilihan lain. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang di sekeliling kita. Artinya dipaksa. Itu tidak ada jalan lain. Kita tidak wajib mengqadha. Yang kelima adalah ketika membatalkan puasanya tidak diiringi dengan nafsu atau keinginan sendiri, akan tetapi semata-mata memenuhi paksaan tersebut. Nah, ini sesuai dengan poin pertama. Kalau sesuai dengan keinginan kita sendiri, nah itu baru mengqadha. Tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau paksaan, berarti kita tidak perlu mengqadha atau mengganti puasa tersebut. Ya. Saya kira itu untuk anak-anakku semua materi yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Di situasi seperti ini kita selalu mendapat ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah yang melanda daerah kita atau negara Indonesia, negara kita segera berakhir. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.